Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Airin Ova Aurelia dari SMA Negeri 1 Sumbawa Besar. Sebagai pembicara pertama, tim oposisi menyatakan ketidaksetujuan saya terhadap mosi. Dewan ini akan memberikan hak pilih kepada anak-anak di bawah 17 tahun yang dianggap memiliki pemahaman politik yang memadai. Sebelum itu, Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwa hak pilih adalah suatu hak yang dimiliki oleh seorang warga negara dalam memilih wakilnya pada pemilihan umum. Sedangkan kata anak-anak yang tercantum pada mosi kali ini memiliki artian seseorang yang belum dewasa atau suatu objek yang dibawahi objek lain. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa anak-anak yang belum menginjak 17 tahun walaupun telah memiliki pemahaman politik yang memadai tetap belum pantas untuk mendapatkan hak pilih. Meskipun mereka memiliki kemampuan intelektual yang memadai, belum tentu mereka cerdas secara emosional sehingga mereka tidak dapat menjadi pemilih yang berkualitas dan bertanggung jawab tentunya. Dan apakah kesimpulan dari tim pemerintah, anak-anak yang dianggap memiliki pemahaman politik yang memadai adalah anak-anak yang memiliki rata-rata nilai 100 pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraannya? Ataukah anak-anak yang sering membaca berita mengenai dunia politik sehingga ia dapat dianggap memiliki pemahaman politik yang memadai? Dan apakah tim pemerintah dapat mengatasi resiko yang terjadi akibat dari kebijakan ini? Ataukah bahkan tim pemerintah belum pernah memikirkan resikonya sama sekali? Pelaksanaan mekanisme mengenai pemberian hak pilih kepada anak berumur di bawah 17 tahun tentunya tidak segampang yang kita bayangkan, Dewan Juri yang terhormat. Dan anak-anak yang dianggap sebagai anak yang memiliki pemahaman politik yang memadai tentunya hanya memahami secara teori dan belum paham secara praktisnya. Selain itu, bagi anak-anak di bawah 17 tahun yang ingin memiliki hak pilih tetapi belum mendapatkannya, mereka dapat mulai melaksanakannya dalam pemilihan umum berskala kecil, seperti pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua ekstrakurikuler, ataupun pemilihan ketua kelas di sekolahnya. Dan perlu kita ketahui sebelumnya, Dewan Juri yang terhormat, bahwa politik yang bersifat teori atau pembelajaran politik yang kita terima di sekolah adalah hal yang sangat berbeda dengan politik pada kenyataannya. Dan anak yang masih berusia di bawah 17 tahun tentunya belum dapat mencerna hal tersebut dengan baik. Dan bahkan orang yang berusia di atas 17 tahun saja belum tentu dapat memahami politik yang bersifat praktis ini, Dewan Juri yang terhormat. Dan hal ini pastinya akan berdampak kepada berbagai macam resiko. Hal ini juga tidak sesuai dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang berlakunya Konvensi Hak-Hak Anak di Indonesia yang meliputi hak kelangsungan hidup, hak pelindungan, hak tumbuh kembang, dan hak untuk berpartisipasi. Sedangkan pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan pelaksana atau tim kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih. Yang artinya, jika seseorang yang sudah memiliki hak pilih, baik ia sudah berumur 17 tahun ataupun tidak, maka sudah tidak ada larangan lagi bagi orang tersebut untuk ikut serta dalam kegiatan kampanye. Dewan Juri yang terhormat, dari keputusan Presiden nomor 36, hal ini akan menimbulkan berbagai resiko jika dipikirkan kembali, dan hal ini dapat mempengaruhi kualitas bangsa kita nantinya. Selain itu, resiko eksploitasi anak untuk kepentingan kampanye akan mungkin besar terjadi. Dan menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, hingga 17 Januari tahun 2024 saja menerima berbagai pengaduan langsung kasus dugaan pelanggaran pemilu dan pelanggaran hak anak, serta mencatat 19 kasus lainnya yang diberitakan di media ataupun yang beredar di berbagai platform media sosial. Padahal masa kampanye untuk pemilu tahun 2024 baru saja dimulai pada tanggal 28 November tahun 2023. Dan tentunya kasus-kasus tersebut belum termasuk dengan kasus eksploitasi anak yang belum terdeteksi oleh KPAI. Dan dalam pelaksanaan kampanye yang melibatkan anak di bawah 17 tahun tentunya berpotensi membahayakan tumbuh kembang mereka. Selain itu juga melanggar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Selain itu juga, Dewan Juri yang terhormat, seorang siswi SMP dari Jambi telah membuat beberapa video yang mengkritisi Presiden Republik Indonesia dengan putranya, yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang justru dianggap melakukan pencemaran nama baik dan mengatakan hal-hal yang tidak berdasar sehingga berujung dilaporkan ke polisi.
Dan hal ini menjadi contoh bahwa anak yang belum diberikan hak pilih saja dapat dengan bebasnya melakukan aksi tersebut karena menganggap dirinya memiliki pemahaman politik yang memadai. Dan bagaimana jika nantinya anak tersebut diberikan hak pilih Dewan Juri yang terhormat? Dan perlu kita ketahui juga bahwa terdapat 3 kategori kecerdasan yang harus dicapai seorang anak, yaitu psikomotorik, kognitif, dan afektif. Sehingga kita dapat lihat di sini Dewan Juri yang terhormat bahwa bukan hanya kecerdasan kognitif atau intelektual saja yang harus dikedepankan, tetapi kecerdasan afektif juga tidak kalah pentingnya dengan kecerdasan kognitif. Lalu terdapat pemecahan masalah yang dapat diusahakan agar terpecahnya masalah pada mosi kali ini, yaitu dengan mengadakan e-learning pada aplikasi yang didukung oleh Kemendikbud sehingga anak-anak dapat mendapatkan bekal yang cukup mengenai pemahaman politik. Selain itu, BPIP juga dapat berkolaborasi dengan Kemendikbud dalam merestrukturisasi melalui intrakurikuler P5 yang selanjutnya akan diadakan tes uji kemahiran bidang politik bagi siswa di sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah ke atas yang akan berpengaruh pada nilai mata pelajaran pendidikan kewarganegaraannya. Dan dalam tes ini dapat menyatakan sampai batas mana pemahaman mereka terhadap politik hingga ia dianggap siap nantinya pada umur 17 tahun untuk menjadi pemilih pemula. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi saya tegaskan sebagai pembicara pertama dari tim oposisi, saya menyatakan ketidaksetujuan saya terhadap mosi Dewan ini akan memberikan hak pilih kepada anak-anak di bawah 17 tahun yang dianggap memiliki pemahaman politik yang memadai dikarenakan banyak resiko yang akan terjadi ke depannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.